Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Saudaraku seiman, melanjutkan bahasan bedah buku kita Minhajul Muslim, tulis oleh Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah. Dan kita masih membahas pasal ke-9 tentang masalah seputar hukum jenazah. Materi kedua yang sedang kita bahas tentunya, dan kita sudah menyelesaikan sebagian besar poin-poinnya, masalah hal-hal yang harus dilakukan berkenaan dengan kematian seseorang dari semenjak matinya hingga dikuburkan. Ya. Ini poin tersendiri. Nanti ada materi ketiga tentunya setelah dikuburkan. Ya. Ada beberapa poin, tapi di sini adalah materi kedua tentang dari proses kematian tadi, ya, sudah meninggal dunia sampai dikuburkannya. Yang pertama adalah mengumumkan kematiannya. Dan ini dibolehkan disampaikan kepada muslimin agar mereka mendoakan, menghadiri sholat jenazahnya dan seterusnya, mengantarnya ke kuburan. Sebagaimana Nabi SAW mengiklankan atau menyampaikan tentang kematian Najasyi rahimahullah, ya, di Ethiopia, raja Nasrani yang masuk Islam tapi menyembunyikan keislamannya. Kemudian yang kedua, beliau membahas haramnya meratapi mayit dan bolehnya menangisinya. Jadi nggak boleh meratap, pukul-pukul dada, menjambak rambut, mengucapkan kata-kata yang tidak baik, misalnya kenapa dia meninggal, kenapa bukan saya dan seterusnya, ini tidak boleh. Tapi menangisi boleh, misalnya kita meneteskan air mata karena merasa kasih sayang, ya. Nabi SAW pernah meneteskan air mata pada saat meninggal anaknya Ibrahim alaihissalatu wassalam. Dan Nabi SAW mengatakan sambil meneteskan air mata, sungguhnya ini adalah rahmat yang Allah masukkan dalam hati hamba-hambanya. Dan wahai Ibrahim, sesungguhnya kami sedih berpisah denganmu, ya, tetapi kami tidak akan mengucapkan kecuali yang Tuhan kami ridhoi. Ini juga sudah kita jelaskan panjang lebar. Kemudian yang ketiga, haramnya berihdad lebih dari 3 hari. Ya, maksudnya wanita tidak menggunakan celak, ya, misalnya tidak mengurus dirinya, itu namanya ihdad. Tidak boleh lebih dari 3 hari. Kalaupun ayahnya meninggal, misalnya anaknya meninggal, tidak boleh. Karena dia punya suami yang dia harus layani tentunya. Ya. Kalaupun tidak ada suami, tetap juga tidak boleh berihdad lebih dari 3 hari. Misalnya masih gadis. Ya udah, tetap dia harus setelah 3 hari ceria saja. Udah, dia beraktivitas seperti biasa gitu ya. Tapi kalau ada suami atau suami yang meninggal, maka ini 4 bulan 10 hari. Dia berihdad. Memang dia tidak boleh dandan di dalam rumah, tidak boleh keluar, segala macam aktivitasnya terbatasi sampai lewat 4 bulan 10 hari. Kalau meninggal suaminya. Nah, hadis yang masyhur ya, yang kata Nabi SAW tidak diperbolehkan bagi seorang wanita muslimah berihdad atas kematian seseorang lebih dari 3 hari. Kecuali atas kematian suaminya, maka diwajibkan baginya berihdad selama 4 bulan 10 hari. Dan ini hadis diriwayatkan Bukhari Muslim. Kemudian yang keempat, ini juga sudah kita bahas tentang masalah melunasi hutang mayit. Dan ini ruhnya akan terus tertahan sampai hutangnya terbayar. Oleh karena itu teman-teman hati-hati, jangan buka pintu hutang kecuali darurat sekali. Kalau Anda memang perlu sekali harus utang, itu pun diikuti dengan niat yang baik, ingin mengembalikan. Karena kata Nabi SAW, siapa yang berhutang niat ingin mengembalikan, Allah akan mudahkan dia mengembalikannya. Dan siapa yang niat berhutang dan niat tidak ingin mengembalikan, maka Allah akan mempersulit untuknya. Sampai kata Nabi SAW, demi Allah, ya, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggamannya, kalau seseorang itu mati syahid, kemudian dia hidup lagi, dia mati syahid lagi, kemudian dia hidup lagi, kemudian dia mati syahid lagi, kemudian dia hidup lagi, ya, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai utangnya lunas. Ya. Dan Nabi SAW tidak mau menyolati orang yang masih punya utang kecuali dia menjaminnya. Ya, jadi hati-hati teman-teman sekalian ya. Kalau punya utang, tulis wasiat itu sehingga Anda tahu ya, kalau dia atau nanti kalau meninggal ada yang bisa menyelesaikannya. Ya. Kemudian Anda juga boleh dalam utang ini menulis wasiat agar utangnya dilunasi oleh si fulan kalau memang dia bersedia. Imam Syafi'i rahimahullah pada saat mau meninggal menulis wasiat ya, kalau dia minta tolong agar utangnya diselesaikan oleh seseorang dan orang itu akhirnya memenuhi itu. Kemudian yang kelima, mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Berdoa dan bersabar bagi keluarga yang ditinggal. Ya, karena memang kadang-kadang ada orang yang merasa terpukul sekali dengan meninggalnya orang yang dicintainya. Tapi perintah Nabi SAW ya, itu agar dia bersabar. Dan kalau dia bisa menerima proses itu dan dia yakin Allah Subhanahu Wa Taala lebih tahu kenapa hambanya ini dimatikan, maka bagi keluarga yang ditinggal kalau bersabar akan mendapatkan surga. Kita sudah sampaikan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam hadis qudsi ya. Kata Nabi SAW, Allah berfirman,
tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin di sisiku ketika aku mengambil atau mewafatkan orang yang dicintainya dari penghuni dunia, kemudian ia bersabar dan mengharapkan ganjarannya, melainkan balasannya adalah surga. Jadi justru kita dapat jaminan surga pada saat ada kerabat atau orang yang kita cintai meninggal dan kita bersabar menerima itu sebagai sebuah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Kita juga sudah membahas di poin ke-6 wajibnya memandikan mayit. Jadi ini juga sudah kita panjang lebar jelaskan. Kemudian yang ke-7 ada tata cara memandikan mayit. Juga sudah kita jelaskan teman-teman sekalian seperti apa ya prosesinya. Nanti teman-teman bisa kembali ke playlist di YouTube insya Allah kalau yang belum mengetahui. Kemudian yang ke-8 mayit yang tidak bisa dimandikan wajib ditayamumkan sebagai penggantinya. Ini juga sudah kita jelaskan. Yang ke-9 salah seorang dari pasangan suami istri boleh memandikan pasangannya. Ya, sebagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, kalau kau mati duluan, hai Aisyah, aku akan memandikan dan mengkafanimu. Yang ke-10 wajibnya mengkafani mayit. Ya. Dan ini sudah masyhur sekali 3 lembar kain untuk laki-laki dan 5 lembar buat perempuan supaya tentu bagian tubuhnya tidak kelihatan melengkukannya. Ya. Kemudian yang ke-11 kain kafan dianjurkan berwarna putih dan bersih walaupun tidak harus baru. Tapi kalau bisa umumnya sih kita beli baru karena tidak mahal ya. Dan kita bungkus si mayit tadi itu. Kemudian dianjurkan pada saat dimandikan itu untuk menggunakan air dengan bidara. Sekarang kita bisa pakai sampo, sabun ya. Diudukkan si mayit itu semampunya dan seterusnya. Ada prosesi yang sudah kita jelaskan. Yang ke-12 kain kafan dari sutra dan ini tidak dibolehkan bagi kaum laki-laki dan masih ada pendapat yang membolehkan bagi wanita tapi tentu lebih afdal tidak pakai kain biasa karena wanita memang dasarnya kalau hidup pun boleh menggunakan sutra. Jadi intinya tidak perlu memakai kain kafan yang biasa saja dan Abu Bakar sudah mengingatkan la tughalu bil kafani fa innahu yuslabu sari'an. Ya, janganlah kalian berlebihan dalam kain kafan karena ia akan segera rusak. Ya. Kemudian yang ke-13 mensolati mayyit. Ini sholat mayit dengan 4 kali takbir. Takbir pertama baca Al-Fatihah tanpa iftitah, tanpa surah. Takbir kedua membaca salawat kepada Nabi SAW. Terutama salawat Ibrahim yang ada di tahiyat. Ya. Kemudian yang ketiga adalah mendoakan mayit. Dan yang keempat salam. Atau mendoakan diri sendiri kemudian salam. Yang ke-14 syarat sahnya sholat mayit. Nah, ini sudah kita jelaskan ya. Bagaimana harus suci dari hadas, menutup aurat, menghadap kiblat. Kemudian sholat tanpa ada ruku, tanpa ada i'tidal, tanpa ada sujud, tanpa ada tahiyat. Dia cuma berdiri takbir 4 kali. Yang ke-15 hal-hal yang diwajibkan dalam sholat mayit. Yaitu berdiri bagi orang yang mampu. Kemudian niat untuk sholat mayit ini sudah dijelaskan. Kemudian poin 16 ada tata cara mensolati mayit. Ya, juga sudah kita paparkan tadi kurang lebih seperti itu. Yang 17 makmum yang tertinggal sholat mayit. Bagaimana dia harus lakukan. Sudah kita paparkan, ini kebetulan pertemuan kita yang terakhir kemarin ya. Jadi pada saat misalnya seseorang takbiratul ihram bersama imam dari awal, maka dia dapat 4 rakaat semuanya, 4 kali takbir semuanya. Atau kalau ada orang masbuk, misalnya dia datang pas imam sudah takbir yang kedua. Pas baca salawat kepada Nabi SAW, apa yang dia harus lakukan? Di sini ada 2 pilihan kata beliau. Yang pertama adalah dia takbir dengan dia niat ikut takbir kedua. Imam salam, dia salam. Berarti dia tidak perlu ikut dari takbir yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan dia boleh hitung takbir yang kedua itu sebagai takbir pertama dia. Nah, kemudian yang ketiganya imam dia adalah takbir yang kedua. Seterusnya begitu. Nanti terakhir imam salam dia menambah 1 kali takbir. Kemudian yang ke-18 orang yang ikut menguburkan mayit tapi belum mensolatinya. Maka ini boleh mensolati di kuburan tapi bagi orang yang meninggal pada hari itu dan belum sempat Anda solati. Nah, sebagaimana Nabi SAW pernah melakukan itu pada seorang wanita yang suka membersihkan masjid dan dia meninggal tapi Nabi SAW belum sempat mensolatinya. Tapi selain daripada itu tidak boleh tentunya. Kalau sudah lewat waktunya tidak boleh. Kayak orang sudah meninggal sehari, 2 hari, 7 hari dan seterusnya ini sudah tidak ada lagi sholat di kuburan karena dilarang Nabi SAW sholat di kuburan. Yang ke-19 doa-doa yang dibaca pada saat sholat mayit. Dan ini yang terakhir sekali poin kita belajari kemarin. Bagaimana kita dianjurkan mendoakan mayit. Ya, cukup banyak pilihan doanya. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Sudah panjang lebar kita paparkan. Ya Allah maafkan dia, rahmati dia. Ya. Kalau anda tidak hafal doa yang panjang anda bisa baca Allahumma gfir lahu warhamhu. Kalau laki-laki ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Kalau perempuan Allahumma gfir laha warhamha. Ya Allah ampuni dia dan rahmati dia. Tapi kalau anda mau baca
lebih jauh, gak ada masalah. Yang cukup panjang doanya, Allahumma inna fulan ibni fulani fi dhimmatik wa hablu jiwarik. Ya. Fakihi min fitnatil qabri wa adabin nar wa anta ahlul wafa'i wal haqq. Allahumma faghfir lahu warhamhu wa innaka antal ghafurur rahim. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa saghirina wa kabirina wa dhakarina wa unthana wa hadirina wa ghaibina. Allahumma man ahyaitahu minna fahyihu 'ala al-islam wa man tawaffaitahu minna fa tawaffahu 'ala al-iman. Allahumma la tahrimna ajra wa la tudillana ba'dahu. Artinya Allah, sungguhnya fulan bin fulan ini mayit yang meninggal berada dalam tanggunganmu serta tali perlindunganmu, maka pelihara dia dari fitnah kubur dan siksa neraka. Jadi kita minta dia selamat di kubur, selamat juga dari neraka. Dan engkau maha penjamin lagi maha benar. Ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, karena sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ya Allah, berilah ampunan bagi orang yang masih hidup di antara kami, orang yang telah mati di antara kami, anak kecil kami, orang dewasa kami, kaum laki-laki kami, kaum wanita kami, orang yang hadir dan orang yang tidak hadir di antara kami. Ya Allah, orang yang engkau hidupkan di antara kami, maka hidupkanlah ia dalam keadaan berpegang teguh kepada agama Islam, dan orang yang engkau matikan di antara kami, maka matikanlah ia dalam keadaan iman. Ya Allah, janganlah engkau halangi kami atas pahala kematiannya, dan jangan engkau sesatkan kami sepeninggalnya. Ini doa yang umumnya kita baca untuk orang yang meninggal bila dewasa. Nah, kalau anak-anak juga sudah kita jelaskan doanya, Allahumma ja'alhu liwalidayhi salafan wa dhukhra wa farata. Ya Allah, jadikanlah dia bagi kedua orang tuanya sebagai persembahan, simpanan dan penghaturan amal saleh. Artinya semoga anak ini bisa menjadi penyebab bertambah pahala orang tuanya, karena anak-anak yang meninggal sebelum balik bisa menjadi penyebab orang tuanya masuk ke dalam surga, ya. Selama beriman tentunya. Wa thaqqil bihi mawazinahum wa a'zim bihi ujurahum. Ya Allah, beratkanlah timbangan amal-amal mereka. Wa thaqqil bihi mawazinahum. Ya Allah, beratkan timbangan-timbangan mereka, dan juga lipat gandakanlah pahala mereka. Maksudnya orang yang ditinggal. Wala tahrimna wa iyyahum ajrahu. Dan jangan engkau haramkan kami untuk meraih pahala dari si mayit ini, maksudnya dengan mensolatinya, ya. Wala taftinna wa iyyahum ba'dahu, dan jangan sampai kami kena fitnah setelah dia meninggal dunia. Maksudnya kami terjerumus dalam pelanggaran-pelanggaran agama. Allahumma alhiqu bi salihi salafil mu'minina fi kafalati Ibrahim. Ya Allah, jadikanlah anak ini menyusul, ya, teman-teman yang meninggal sebelum balik di bawah naungan Ibrahim alaihissalam. Karena memang semua anak-anak yang meninggal sebelum balik, ruh-ruh mereka bersama Nabi Ibrahim alaihissalam di langit ketujuh, sebagaimana dijelaskan di dalam hadits Isra dan Mi'raj, ya, pada saat Nabi SAW sedang naik dan beliau menemui di langit ketujuh ada Ibrahim AS bersamanya anak-anak kecil dari anak-anak kaum muslimin. Wa abdilhu daran khairan min darihi, dan gantikanlah rumah lebih baik daripada rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahlihi, dan keluarganya lebih baik daripada keluarganya. Wa afihi min fitnatil qabr, selamatkan dia dari fitnah kubur. Wa min adzabi jahannam, dan siksa neraka jahannam. Dan ini teman-teman poin yang terakhir sekali yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan insyaAllah kesempatan ini, mohon maaf saya panjang lebar mereviewkan karena memang ini poin penting sekali untuk diketahui dan kita ingatkan kembali. Sekarang kita masuk ke poin ke-20 di materi kedua, yaitu semenjak meninggal dunia mayit sampai penguburannya. Yaitu beliau mengatakan mengantar mayit dan keutamaannya. Mengantar mayit dan keutamaannya. Kata beliau, di antara perbuatan sunnah yang berkaitan dengan mayit ialah mengantarnya ke kuburannya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Udul maridha wamshu ma'al janazati tudzakirukumul akhirah." Jenguklah orang sakit. Jadi materi pertama, semenjak orang sakit kan diantaranya kita disuruh jenguk tadi, kecuali kalau menular, tadi saya bilang. Kemudian antarkanlah jenazah, walaupun dia sudah mati, ikut antar jenazah. Niscaya hal itu akan mengingatkanmu kepada akhirat. Ya. Akan mengingatkan kita, oh ternyata sekuat apapun olahragawan pun akan sakit, ya, sehebat apapun dia, setinggi apapun jabatannya, ya, sebanyak apapun pasukannya, kalau dia panglima perang atau pemimpin negara, toh juga dia akan meninggal dunia. Maka mengingatkan kita akan hari kepulangan. Ini adalah hadis diriwayatkan Muslim dan juga Ahmad, dan ini riwayat Imam Ahmad di nomor 10.796. Kemudian dalam pelaksanaannya dianjurkan supaya mempercepat langkah. Antar jenazah itu buru-buru. Ya. Segera antarkan jenazah. Jadi bersegera mengantar jenazah
Berdasarkan sabda Nabi SAW, asri'u fa in taku salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilaihi wa in taku siwa dhalika fa syarrun tada'unahu arriqabikum. Bersegeralah kamu dalam mengantar jenazah, karena jika ia termasuk jenazah yang saleh, maka itu adalah kebaikan yang mana kamu menghantarkan jenazah itu kepadanya. Maksudnya itu kebaikan yang paling baik yang kau berikan pada jenazah. Karena memang dia sudah tidak ingin lagi di dunia. Dia berharap segera menuju ke kuburannya. Jadi tidak ada lagi orang mati teman-teman seperti kita. Berharap masih bisa kembali ke rumah lagi. Sebagaimana sebagian orang yang jahil terhadap hukum agama. Mereka melakukan itu. Mereka malah sengaja menahan mayit berhari-hari dengan harapan kasihan. Tidak ada hubungannya. Mayit sudah tidak berharap lagi ada di sisi kita. Allah SWT buat secara alami seperti itu. Mirip dengan orang yang safar lama, walaupun ditahan, sudah nggak sabar untuk pulang ke kampung halamannya. Jadi kata Nabi SAW, bersegeralah kamu dalam mengantar jenazah, karena kalau dia adalah jenazah yang saleh, maka itu yang terbaik yang kalian berikan kepada dia. Dan jika sebaliknya, jenazah itu adalah orang buruk, wa na'udzubillah, berarti kejelekan yang telah kamu turunkan dari pundakmu. Jadi kamu segera juga menyelesaikan urusan orang ini gitu. Ya. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari nomor 1315. Ya. Jadi di sini ada di dua hadits ini anjuran mengantar jenazah itu sendiri. Kata beliau selanjutnya, kemudian para pengantarnya dianjurkan supaya berjalan di depannya, karena kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar yamshuna amamal janazah. Nabi SAW, Abu Bakar dan serta Umar berjalan di depan jenazah ketika mengantarnya. Hadis ini riwayat Abu Daud nomor 3179, An-Nasai 1944 dan serta ada juga perawi-perawi yang lain, tapi kedua ini yang riwayatnya seperti ini. Mayoritas ulama berpendapat, kata beliau di footnote di bawah, bahwa berjalan di depan jenazah ketika mengantarnya merupakan tindakan yang lebih utama. Kecuali Anda lagi pikul ya. Ada satu tradisi yang menarik, saya lihat di Madinah dan di Indonesia, juga pada saat saya ngantar jenazah, saya melihat hal yang sama, itu positif. Jadi orang bergonta-ganti untuk menopang ya jenazah tersebut. Bagi yang tidak sedang menopang, maka boleh berjalan di hadapannya. Kemudian dikatakan oleh beliau, adapun keutamaan mengantarkan jenazah telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau. Tadi itu anjuran, penekanan untuk mengantar jenazah. Sekarang keutamaan, apa yang Anda dapatkan kalau Anda mengantar jenazah? Hadisnya diriwayatkan oleh Bukhari nomor 47. Sabda Nabi SAW, man atba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaba, wa kana ma'aha hatta yusalli 'alayha wa yafruga min dafniha, fa innahu yarji'u min al-ajri bi qirataini. Kullu qiratin mithlu Uhud, wa man shalla 'alayha thumma raja'a qabla an tudfana, fa innahu yarji'u bi qirat. Barang siapa yang mengantar jenazah seorang muslim karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Di sini bisa bermakna kenal atau tidak kenal. Intinya Anda lagi sholat duhur misalnya, yang sering terjadi kan biasa begitu. Orang sholat duhur, ada jenazah, kita sholatin. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, hampir tiap 5 waktu sholat ada jenazah. Karena memang orang-orang mayit rata-rata ingin disolati di situ karena ramainya jemaah yang sholat, banyaknya orang yang mendoakan. Ya. Belum lagi imamnya Masya Allah yang saleh. Mudah-mudahan doa mereka mustajab gitu kan. Intinya Anda dapat ternyata ada orang, mereka lagi sholat. Jangan keluar dari masjid, sholat, ikut bersama mereka. Dan ringan sekali, 4 kali takbir tadi saya bilang. Tanpa iftitah, tanpa surah di takbir pertama. Allahu Akbar, langsung baca Al-Fatihah. Setelah selesai Al-Fatihah, waladhdallin, takbir lagi, baca salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Kemudian takbir lagi baru baca. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzula wasi'mul kharahu waksilu bil ma'i wal thalji wal barat. Seterusnya sampai akhir doa atau beberapa jenis doa yang bisa kita temukan insyaAllah. Di Google cukup banyak, tinggal ketik doa, mendoakan mayit di sholat jenazah. Itu akan keluar insyaAllah. Dan sudah kita sebutkan tadi di antara doanya juga ya. Kemudian setelah itu salam, takbir yang keempat lalu salam. Bisa juga Anda mengatakan di takbir yang keempat, Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftinna ba'dahu. Ya Allah, jangan kau haramkan kami mendapatkan pahala dari orang ini, karena maksudnya sholati dia, ngantar jenazahnya gitu kan. Dan juga jangan kau menjadikan kami terkena fitnah setelah ia meninggal dunia. Seperti itu kurang lebih.
Nah ini kalau ada orang yang sholat di jenazah, dijanjikan untuknya 1 gunung pahala. Dan kalau dia menemani sampai dimakamkan, maka dapat 1 gunung lagi. Terjemahan hadisnya adalah barang siapa yang mengantar jenazah muslim karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah. Bukan karena terpaksa, memang karena ingin mendapatkan pahala. Dan sebelumnya ia telah menyertai jenazah hingga mensolatinya. Jadi siapa yang antar sampai kuburan sampai selesai pemakaman. Dan sebelumnya dia ikut sholat. Jadi sholat sama mengantar jenazahnya. Dan ia menyertai jenazah hingga mensolatinya dan selesai menguburkannya. Niscaya ia akan pulang dengan membawa pahala 2 qirat. Di mana setiap qirat sebesar gunung Uhud. Ya. Dan barang siapa yang hanya ikut mensolatinya, kemudian ia pulang sebelum jenazah itu dikuburkan, niscaya ia akan pulang dengan membawa pulang pahala 1 qirat. Jadi kurang lebih 1 qirat itu kayak 1 gundukan gitu, besarnya seperti gunung. Ya. Ini pahala yang luar biasa agungnya. Bagaimana kita bisa dapatkan pahala sebesar itu hanya dengan 4 kali takbir saja. Ikut sholat. Ya. Jadi usahakan selalu ngikutin sholat. Kalau bisa ngantar jenazah tersebut. Itu di poin 20. Lanjutan dari materi kedua masalah mengantar mayit dan keutamaannya. Sekarang poin ke-21. Masih di materi kedua masalah mengantar jenazah dari mulai mayit meninggal sampai penguburannya, yaitu hal-hal yang dimakruhkan saat mengantar mayit. Kata beliau, dimakruhkan bagi wanita untuk mengantar jenazah ke kuburannya berdasarkan keterangan dituturkan oleh Ummu Atiyah radhiyallahu anha, nuhina an nattabi'al janaiza wa lam yu'zam alaina. Kami dilarang ikut mengantarkan jenazah, hanya saja larangan tersebut bukanlah suatu kemestian bagi kami. Hadis ini diriwayatkan Muslim nomor 938. Ya. Tentu Imam Qurtubi rahimahullah dalam di kitab beliau At-Tadhkirah, ya, mengingatkan tentang masalah kehidupan akhirat, bicara masalah panjang lebar kematian, prosesi kuburan dan segala macam sampai surga neraka, dan itu sedang proses pembedahan buku kita juga ya. Kita masih ada di jilid 1, dia ada 2 jilid, dan insya Allah ada di playlist YouTube tentang kajian ini. Dan Imam Qurtubi menyebutkan bahwasanya rincian pendapat ulama. Ada yang membedakan. Kalau yang masih muda dianjurkan tidak ikut sama sekali ke kuburan. Kalau yang sudah berumur tidak dikhawatirkan fitnah dan memang dia merasa mampu untuk menahan perasaannya ya pada saat ke kuburan, tidak menjadi fitnah malah di sana, tidak malah menangis-nangis teriak-teriak, maka dibolehkan dia untuk ikut. Jadi ini pendapat yang diangkat oleh Imam Qurtubi rahimahullah, dan ini yang kecenderungan beliau memegang pada pendapat tersebut ya. Karena kalau yang masih muda ini biasanya menjadi sebab fitnah ya. Saya pernah mengikuti salah satu jenazah itu di kota Makassar gitu. Pas subhanallah habis sholat ya, di satu masjid dekat rumah orang tua kami ada mayit, kemudian saya ikut bersama-sama pada saat itu, dan habis mensolati kemudian kebetulan saya diminta waktu itu imami, seingat saya. Kemudian kami antar jenazah, ada kuburan di dekat masjid itu. Pada saat kami keluar, tiba-tiba ada beberapa anak-anak muda, perempuan yang masih mungkin ABG kalau kita ya, masih SMP, SMA gitu, yang ikut juga antar jenazah. Dan mereka hijab, tidak pakai hijab, kemudian bercanda-bercanda selama jalan ngantar jenazah. Ini menjadi fitnah, sumber fitnah gitu. Ya. Walaupun umumnya orang tidak mempedulikan, tapi keberadaan mereka itu bisa mengganggu orang, dan ini tidak dianjurkan. Ya, tapi kalau orang sudah tua dan mereka tidak menjadi sumber fitnah, ya mungkin masih ada yang membolehkan. Intinya makruh, dimakruhkan. Kata beliau juga dimakruhkan mengeraskan suara di hadapan jenazah ketika berzikir, membaca Al-Quran dan lainnya. Karena para sahabat Rasulullah SAW memakruhkan mengeraskan suara dalam 3 hal, yaitu saat berada di hadapan jenazah, saat berzikir, dan saat berperang. Ya, hadits ini diriwayatkan Ibnu Munzir dari Qais bin Ubadah. Ya, artinya, kalaupun kita ada zikir yang masih kita baru mau baca, ya, bukan karena mayitnya, tapi karena memang kita masih sementara mau berzikir. Ada zikir pagi yang belum selesai misalnya, atau kita mau beristighfar, karena kita mengingat ini mayit, kita berharap bertobat kepada Allah SWT. Seperti Hasan Basri rahimahullah, beliau pernah berzikir dengan suara yang kecil, tapi ada anak muda sebelahnya mendengar waktu dia lagi ngantar jenazah. Anak muda itu bertanya, wahai imam, kenapa anda berzikir? Kata beliau, berzikirlah karena si mayit ini tidak, karena yang sedang kita antar tidak bisa lagi berzikir. Ada kesempatan, mungkin karena tersentuh melihat mayit, akhirnya beliau terfikir untuk berzikir. Ya. Ini contoh, tapi tidak boleh ngeraskan suara. Ya, seperti biasa ada orang sambil teriak-teriak, la ilaha illallah gitu. Ini efeknya dihindari. Berzikir secukupnya saja yang kita butuhkan. Ya.
Juga dimakruhkan duduk sebelum jenazah diturunkan dari pundak orang-orang yang memikulnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza atba'tumul janazata fala tajlisu hatta tuda'a bil ard." Jadi jenazah itu pas dipikul, jangan dulu ada yang duduk jongkok dekat liang lahatnya sampai jenazah itu diturunkan, baru kemudian kita juga ikut ya, duduk ya, atau jongkok di sekitar situ. Kata Nabi SAW, jika kalian mengantar jenazah, maka janganlah kalian duduk sehingga jenazah diletakkan dahulu di atas tanah. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 1310 dan Muslim 959. Kita akan masuk teman-teman sekalian di poin yang terakhir di materi kedua, yaitu menguburkan mayit. Kata beliau, dimaksud dengan menguburkan mayit adalah menguruk tubuh mayit secara merata dengan tanah. Dan hukumnya adalah wajib kifayah. Ada footnote yang dimaksud dengan mengurukkan tubuh mayit secara merata dengan tanah. Ada footnote di bawah, footnote nomor 1000 ya. Bagian pegang bukunya, yaitu orang-orang yang tenggelam di laut dan meninggal dunia, hendaklah ia ditunggu 1 atau 2 hari untuk dikuburkan di daratan jika kondisinya belum berubah. Lalu jika tidak memungkinkan dibawa ke daratan sebelum kondisinya berubah, hendaklah dimandikan, disolati, kemudian mengikatkan sesuatu padanya yang yang dapat memberatinya dan menenggelamkannya ke laut. Begitulah fatwa yang difatwakan oleh para ulama. Jika misalnya ada orang lagi di kapal di tengah lautan meninggal, bagaimana hukumnya? Sekarang dilihat perjalanan. Kalau perjalanan itu dalam sehari bahkan sampai 2 hari kata beliau, kemungkinan akan sampai di daratan, maka ditunggulah sampai di daratan baru dikuburkan. Tapi kalau tidak, misal di samudra yang luas, mereka tidak tahu harus ya tiba di daratan kapan gitu, maka disolatin semampunya di atas kapal itu, dimandikan segala macam, kafani kemudian ditaruh pemberat lalu ditenggelamkan ke lautan. Itu kata beliau. Ya. Dan ini hukumnya wajib kifayah. Yang dimaksud dengan wajib kifayah, kalau sudah ada yang melakukannya, yang bagi yang muslim yang lain hukumnya gugur. Sudah pernah kita jelaskan masalah ini ya. Jadi kayak sholat jenazah, pada saat kita jelaskan tentang hukum sholat jenazah, hukumnya fardu kifayah atau wajib kifayah. Artinya kalau sudah ada yang sholati, yang lainnya gugur. Tapi kalau tidak ada yang sholatin, kecuali Anda sendiri, Anda wajib mensolatinya. Ya. Dan sudah dijelaskan tentunya, ya, kecuali memang keadaannya dia perempuan, yang lainnya semua laki-laki, maka nggak boleh dia memandikannya. Gitu kan? Cukup disolatin saja. Begitu juga kalau sebaliknya. Laki-laki tapi semuanya perempuan. Maka ini juga ditinggalkan masalah memandikan. Tinggal dikafani kemudian atau dikuburkan. Ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian beliau mengatakan, dan hukum ini wajib kifayah berdasarkan firman Allah SWT, "Thumma amatahu fa'akbarah." Dalam surah Abbas ayat 21, kemudian dia Allah mematikan hamba-hambanya dan memasukkannya ke dalam kuburan. Dalam menguburkan mayit, kata beliau, terdapat beberapa ketentuan hukum sebagai berikut. Poin A-nya, mendalamkan kuburan dalam ukuran sekiranya binatang buas atau burung pemakan bangkai tidak mungkin menjangkau mayit dan menutupi baunya. Sebab jika tercium keluar, niscaya akan menyebabkan bau tidak sedap. Jadi makanya dikuburkan itu sampai kurang lebih yang umumnya ya, manusia bisa masuk. Ya, dan pada saat kita masuk ke dalam, memang kepala kita pun ya tidak keluar dari lubang itu. Ya, seperti kita tenggelam di dalam ya. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, "Ihfiru wa a'miqu wa ahsinu wadfinul ithnaini wa thalathata fi qabrin wahid." Faqalu, "Man nuqaddimu ya Rasulullah?" Qala, "Qaddimu aktharahum Qur'ana." Galilah, kata Nabi SAW, dalamkanlah dan perbaguslah ya, galiannya. Lalu kuburkanlah 2 atau 3 jenazah dalam satu kuburan. Jadi boleh mengumpulkan beberapa jenazah gitu. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapa yang harus kami dahulukan? Jenazahnya siapa dulu, kemudian jenazahnya siapa lagi?" gitu ya. Rasulullah SAW menjawab, "Dahulukanlah dari mereka yang lebih banyak hafal Al-Qur'annya." Jadi yang paling bawah adalah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Hadis ini diriwayatkan Tirmidzi nomor 1713 dan beliau mensahihkannya. Dari sini juga diambil hukum bolehnya mengubur ya seseorang di kuburan orang lain yang sudah lama dikuburkan. Orang yang baru mati saja boleh ditumpuk, apalagi orang yang ya, sudah lama meninggal. Ya, misalnya sudah sekian tahun ada seorang suami meninggal istrinya mau dikuburkan di kuburan yang sama, maka dibolehkan, tidak ada masalah.
Itu dianjurkan, itu atau dibolehkan, ya, seperti itu kurang lebih. Kemudian yang kedua, membuat al-lahad di dalam kuburannya, karena al-lahad lebih utama, meskipun asyak dibolehkan. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, al-lahadu lana wasyakku li ghairina. Al-lahad untuk kami, sedangkan asyak untuk selain kami. Ini diriwayatkan oleh Ahmad 18.677, Abu Daud 3.208 dan Tirmidzi 1045. Ya, dan ini hadis ini teman-teman sekalian dijelaskan oleh beliau. Kata beliau, adapun yang dimaksud dengan lahat adalah lubang di dalam kuburan di sebelah kanannya, sedangkan asyak adalah lubang di tengah-tengahnya. Jadi kalau al-lahat itu digali dulu sampai dalam, kira-kira penggali itu bisa masuk sampai ke dia tidak kelihatan lagi kepalanya, jadi dia kayak masuk ke dalam kuburan itu, kemudian digali, dibuat lagi semacam lubang, ya, digali lagi bagian bawah itu, ukuran mayit bisa dimasukkan. Ukuran mayit bisa dimasukkan. Maka dia nanti akan dimasukkan ke dalam situ lalu ditutup dengan batu atau gumpalan-gumpalan tanah yang dibuat, ya, sebagaimana dalam beberapa riwayat disebutkan Nabi SAW membuat dengan tangan beliau SAW gumpalan tersebut, lalu kemudian ditumpukin sampai lubang itu tertutup, lalu kemudian penggali itu keluar, lalu kemudian ditutuplah dengan tanah. Ini namanya al-lahad. Dan ini yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kalau asyak, ya, mirip sedikit dengan yang kita lakukan, atau mirip sama yang kita sering lakukan di Indonesia, dilubang saja, setelah dilubang, mayitnya langsung diturunkan, lalu cuma ditutup sama papan saja. Ya. Nah, tentu keduanya boleh, ya, tetapi yang lebih ditekankan adalah al-lahad, ya, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi. Ya. Dan ini mungkin masih jarang dikerjakan di Indonesia, sebaiknya ini yang kita terapkan, ya. Kemudian poin C-nya, kata beliau, bagi orang yang menghadiri penguburan dianjurkan mengepalkan tanah sebanyak 3 kepalan, jadi membuat gumpalan tadi, dan melemparkannya ke dalam kuburan dari arah kepala mayit, maksudnya ditutupin tadi tempat lahatnya itu. Karena Rasulullah SAW pun melakukan hal itu sebagaimana dijelaskan dalam hadis Ibnu Majah nomor 1565 dengan sanad yang tidak dipermasalahkan. Nah, biasanya kalau yang saya pernah hadiri di Madinah, ya, kalau teman-teman, saya tidak tahu di masa pandemi ini kami baru balik umrah juga, belum melihat, ya, belum pernah ikut lagi ke antar jenazah kuburan, tapi sebelumnya diizinkan untuk kita masuk, dan saya berapa kali ikut. Saya bahkan sebelum pandemi mengajak agar jemaah laki-laki agar ikut supaya lihat bagaimana selain mengejar pahala yang satu gunung, kemudian juga bisa melihat bagaimana prosesi lahat itu, penggalian, kemudian buat lubang di dalam, lalu mayitnya ditaruh dan ditutup dengan gumpalan-gumpalan tanah yang dibuat, ya, oleh setiap orang di situ. Buat gumpalan kalau dia mau dapat pahala sebagaimana Nabi SAW melakukan, kemudian ditutuplah lubang itu, lalu kemudian ditimpahkan tanah di lubang yang kosong. Kemudian yang poin D-nya, mayit dimasukkan dari ujung belakang kuburan. Jadi kalau misalnya meja ini kita anggap kuburannya, ini bagian kepala, ini akan bagian kakinya, maka dia dimasukkan dari bagian kaki untuk ditaruh ke arah kepalanya. Mayit dimasukkan dari ujung belakang kubur jika hal tersebut dipandang mudah. Kemudian menghadapkannya ke kiblat dengan memiringkannya ke sebelah kanan. Nah, makanya umumnya kuburan muslim itu menghadap kiblat, ya. Jadi misalnya kiblat ke sana, ya, kuburannya lahatnya seperti ini. Maka nanti mayit kalau diturunkan, kepalanya dibalikkan, badannya dibalikkan ke hadap kiblat, ya. Nah, insya Allah ini sudah tidak asing lagi di kuburan kaum muslimin. Mudah-mudahan semua sudah seperti itu, ya. Jadi mayit dimasukkan dari ujung belakang kuburan jika hal tersebut dipandang mudah. Kemudian menghadapkannya ke arah kiblat dengan memiringkannya ke sebelah kanannya. Lalu membuka tali pengikat kain kafannya, di bagian kepala, bagian kaki. Dan orang yang meletakkannya membaca Bismillah wa ala millati Rasulillah. Bismillah dengan nama Allah dan wa ala millati Rasulillah dengan menetapi agama Rasulullah atau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma. Yang terakhir teman-teman sekalian adalah poin E-nya, yaitu menutupi kuburan jenazah wanita dengan kain ketika ia diletakkan di dalam kuburannya. Karena as-salafus salih atau orang-orang salih terlebih dahulu
menutupi kuburan jenazah wanita ketika ia diletakkan dalam kuburannya, namun tidak demikian terhadap kuburan jenazah laki-laki. Jadi kalau pada saat mayit dikeluarkan dari gerandahnya, mau mulai dipikul untuk dimasukkan dalam kuburan, itu anjurannya adalah pada saat diturunkan ada juga yang memegang kain menutupi dia. Khawatir ada yang terlihat dan segala macam. Diturunkan di kuburan, kemudian kuburan itu ditutup lagi dengan kain dari atas sampai orang yang dibawa itu sudah selesai. Ya, menata, masukkan ke lahat, menghadapkan ke kiblat, ditutup lubangnya gitu kan. Kalau yang pakai syak, lubang saja sudah dihadapkan ke arah kiblat, dipasang papannya, kemudian dia naik, kainnya dibuka, baru kemudian ditutupi tanah. Khusus untuk jenazah wanita saja. Ya, sementara jenazah laki-laki tidak masalah. Ya. Ini sebagaimana dijelaskan dalam perbuatan para kaum salafus salih dinukil dari Ibnu Mas'ud dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, kalau tadi mohon maaf saya keliru baca footnote-nya ya, masalah pengubur yang membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah dengan nama Allah dan mengikuti ajaran Rasulullah, itu ada footnote nomor 1003, diriwayatkan Abu Dawud nomor 3213 dan Al-Hakim jilid 1 halaman 520 dan beliau mensahihkannya. Ya, ini anjuran tentunya yang dilakukan pada saat ya, mayit itu ya, sampai dimakamkan. Baik.